Fadli dia baru masuk. Fadli, sekolahmu di mana? Sekolah untuk apanya, Bu? Kamu observasi ngambil di mana? Oh, jadi gini, Bu, untuk observasinya itu sebenarnya saya mau nanya, Bu, untuk observasinya itu apakah harus ke sekolah atau bisakah kita observasi melalui jurnal-jurnal seperti itu, Bu? Soalnya Susah. susah ya, Bu. Iya, karena kan biasanya kalau penelitian pendidikan itu dari masalah yang ada, kita ingin menyelesaikan masalah apa gitu loh. Dan tidak bisa kalau di bidang pendidikan ya, tidak bisa masalah solusi yang kita tawarkan itu berlaku secara umum. Baik, Bu. Nah, jadi harus fokus, misalkan kamu, makanya kan ketika observasi itu fokus ke sekolah mana, kelas berapa, apa kendalanya, karena kan kita menawarkan suatu solusi yang berlaku khusus untuk sesuatu ini kan, karena bisa jadi apa yang kita tawarkan tidak berhasil atau tidak berjalan efektif untuk sekolah yang lain, kelas yang lain, meskipun materinya sama gitu, karena kan karakteristik dari peserta didiknya kan berbeda-beda. Baik, Bu. Mungkin besok saya observasi untuk ke sekolahnya, Bu. Kalau kamu mau observasi, kamu kira-kira mau di Lombok Tengah atau di Mataram? Untuk observasi untuk sekolahnya itu kalau boleh sih di Lombok Timur saja, Bu. Soalnya saya sudah tidak ngekos lagi, Bu. Oh, kamu Lombok Timur ya? Saya pikir kamu Iya, ya. Lombok Timur. Di sekolah mana kira-kira? Di SMA N1 Mas Bagi, Bu. SMA 1 Mas Bagi itu favorit atau enggak ya? Termasuk favorit sih, Bu. Nah, enggak, maksudnya kalau dia favorit, kita juga bisa, karena kan kamu pakainya kan media nih ya. Media, maunya saya itu kalau kita media kan kita pengennya apa yang kita sudah buat ini bisa kita lihat respon ke peserta didiknya. Kan rencananya kan dia tahu semester awal tahun ajaran ini kan sudah pada masuk sekolah kan? Iya, Bu. Nah, kalau bisa kita bisa langsung melihat respon, kita bisa menerapkan modelnya kayak gitu sih harapan saya. Jadi tidak apa-apa di sekolah meskipun sekolahnya favorit itu, Bu? Tidak apa-apa? Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kan nanti kan adik sekolah favorit ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Iya, Bu. Dan nanti saya pengennya diambil 2 kelas gitu, kayak sama seperti saya tadi ngomong ke Yusuf, kita ambil misalkan 2 kelas, tapi tergantung si Yusufnya siapa pembimbing satu lagi. Maksudnya kalau kita bisa, kita langsung selain pengembangan, kita bisa juga ke kuasi eksperimen. Jadi kita pengen berapa variabel terikatmu apa? Variabel terikatnya itu penguasaan konsep saja, Bu. Oh, satu berarti pakai uji saja. Oke. Terus apalagi tadi ya, tinggal pakai uji T. Terus ya, jadi nanti kita bisa ambil 2 kelas yang sama, jadi nanti ada uji normalitasnya juga sih sebelumnya itu. Nanti waktu observasi selain pertanyaan-pertanyaan biasa, coba lihat hasil belajar mereka. Baik, Bu. Jadi jangan sampai kita ambil kelas 2 kelas, yang satu kelas yang favorit, yang satu enggak. Jadi kita gunakan kelas yang setara, jadi levelnya sama. Nggak ada yang kelas pinter banget atau kelas yang anaknya biasa-biasa enggak. Tapi kita pakai kelas yang kemampuannya mereka sama. Oke, terus ya jadi udah jadi pertanyaan. Oh, satu. Seharusnya si Yusuf ini nggak ikut bimbingan saya nih. Harusnya dia kalau berdasarkan presentasi tadi, Yusuf nggak boleh ikut di grup meeting ini. Ya, Yusuf? Kenapa begitu, Bu? Coba lihat, slide pertamamu tahun 2020.
Itu kan Oh iya, hasil, astagfirullah. kan? Itu kan kuliah seminar saya kan? Iya, nggih, Bu, Jadi bener. harusnya enggak Saya boleh masuk tambahin. bimbingan sini ya. Maaf. Kemudian tadi itu saya lihat gambar yang biasa kalian gunakan. Kenapa sih mesti gambar anak-anak SD? Nah, di Ririn juga sama. Itu perasaan udah saya komentari ketika Ririn ikut kuliah saya seminar, Ririn ya. Oke, Bu. Nah, itu slide di halaman 3. Perasaan saya waktu kuliah sama saya udah bolak-balik kasih tahu jangan gambarnya anak-anak. Ya. Makanya ketika kuliah seminar nilaimu nggak maksimal kan? Lumayan, Bu. Lumayan, bukan A kan? Bukan. Nah, itu masalahnya, Rin. Jadi saya mau lihat dari perkembangan slide-slide-nya itu. Jadi saya lihat dan saya kasih tahu kriterianya. Salah satunya adalah apakah dari hasil masukan-masukan yang saya berikan itu ada perubahan nggak? Nah, ternyata Ririn di awal dia sudah pakai gambar anak itu, udah saya berapa kali pertemuan, udah saya kasih tahu, ataupun mahasiswa lain juga kasih gambar itu, jangan kasih gambar anak-anak sampai di akhir pengumpulan tugas seminar itu masih kelihatan itu. Saya bilang, oke, saya nggak kasih ampun karena nanti akan kelihatan juga di proposal skripsi kayaknya juga muncul dan benar kan. Jadi nah, jadi hipotesis saya ternyata terbukti. Jadi dia kelihatan. Jadi kalau di seminar kemarin merubah, di kuliah seminar kemarin merubah, pasti di sini pasti berubah. Nah, ternyata belum berubah, jadi ya seperti itulah. Oke, acara meeting grup kita hari ini cukup sekian. Alhamdulillah semua sudah ada berpartisipasi dalam bertanya. Jadi minggu depan kita perlu tambahan notulen untuk mencatat waktu dan mencatat jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan dari bagi para presenter, dan juga para presenternya juga nanti memberikan jawabannya. Itu sudah bagus. Kemudian mungkin nanti untuk ini kita batasi, misalkan satu penanya itu 3 pertanyaan, jadi bisa langsung dijawab oleh presenternya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada